juga peningkatan penyaluran kredit. Kedepan, pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola sehingga tetap konsisten menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong peningkatan kredit pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial yang disalurkan kepada bank-bank tercatat besar, yaitu sebesar 42,4,7 triliun rupiah. Kebijakan insentif likuiditas makrobudensial tersebut disalurkan kepada bank-bank dan juga sektor-sektor yang mendukung program Asta Cita pemerintah, termasuk sektor pertanian, hilirisasi, industri, sektor jasa, sektor UMKM, perumahan rakyat, maupun juga operasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif likuiditas makrobudensial untuk terus mendorong kredit dan pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98%, lebih tinggi dari 9,49% pada bulan Maret 2026. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar 2.551,4 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia. Likuiditas perbankan juga lebih dari cukup. Tercatat seperti rasio alat likuid yang sebesar 25,39% dari dana pihak ketiga. Efisiensi suku bunga perbankan juga dapat ditingkatkan, di mana pada April 2026 suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73% dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16%. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makrobudensial yang akomodatif dengan penguatan kebijakan yang longgar pada berbagai kebijakan makrobudensial dan juga bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK, termasuk untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah. Hal ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang lebih dari cukup, kapasitas permodalan yang tinggi maupun risiko kredit yang tetap rendah. Sebagaimana tercermin kecukupan modal capital adequacy ratio 25,09%, rasio non-performing loan yang rendah 2,14% bruto dan 0,83% neto. Hasil stres Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah. Dan tentu saja akan terus didukung dengan sinergi erat dalam KSSK bersama pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2026 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,1 miliar transaksi atau tumbuh 42,86% pada April 2026. Demikian juga penggunaan kris itu juga meningkat pesat yang tumbuh tinggi 108,43%. Transaksi retail melalui BI Fast juga meningkat pesat, demikian juga transaksi wholesale melalui BI RTGS. Jumlah uang yang rupiah, uang kartal yang diedarkan juga dijaga cukup tumbuh 14,61%.
Stabilitas sistem pembayaran juga tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Seluruh infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga aman dan handal. Demikian juga konsolidasi industri juga terus ditingkatkan sejalan dengan penerapan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 10 tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang terdepan, terluar, dan terpencil. Berdasarkan asesmen menyeluruh kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia, dan juga berbagai risiko-risiko yang tadi telah kami sampaikan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro-prudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektorial dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tersebut juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, di bidang moneter, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan 1. Meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui transaksi non-delivery forward di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward DNDF di pasar domestik. 2. Meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro market sejalan dengan kenaikan BI rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik. Dan ketiga, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% double digit sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi pembelian surat berharga di pasar sekunder secara terukur. Kedua, di bidang kebijakan makroprudensial,
Bank Indonesia terus memperkuat pelonggaran kebijakan makrobudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan termasuk dari aspek pembiayaan financing non-kredit maupun pendanaan funding non-DPK dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui satu, pelonggaran kebijakan rasio intermediasi makrobudensial RIM melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 yang detailnya ada di dalam lampiran siaran pers ini. 2. Peningkatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5% dari DBK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%, berlaku efektif 1 Agustus 2026, detailnya ada di lampiran 2. Nomor 3, penguatan sinergi lebih lanjut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk semakin mendorong kredit pembiayaan lebih tinggi, baik dari sisi penawaran perbankan maupun dari sisi permintaan dunia usaha melalui program percepatan intermediasi Indonesia PINISI. Nomor 4, publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, detail ada di lampiran ketiga. Ketiga, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia BSPI 2030 untuk semakin memperluas kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui nomor 1, perluasan program QR Indonesian Standard KRIS Jelasah Indonesia tahun 2026 dengan target merchant KRIS sebanyak 47 juta pada tahun 2026 guna meningkatkan aktivitas ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk UMKM. Pelaksanaan KRIS antar negara Indonesia-Tiongkok sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara setelah kesuksesan konektivitas KRIS dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Nomor 3, penyelenggaraan Pusat Inovasi Digital Indonesia PIDI, Dikdaya dan Hackathon melalui program pelatihan tingkat lanjutan untuk semakin memperluas penciptaan kewirausahaan dan usaha digital inklusif, digital business entrepreneurship, baik di bidang jasa keuangan, UMKM maupun layanan umum sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan perluasan lapangan kerja. Kebijakan yang keempat adalah memperkuat kebijakan transaksi pasar falas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi $25.000 per